Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia dan nikmat-Nya kita bisa hadir untuk mendengarkan ceramah ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengungkapkan mengenai pembukaan secara bertahap di masa pandemi. Anda pasti sudah tahu lah, virus ini atau virus corona masih menjangkit dunia. Banyak orang yang positif dan angka kematiannya makin lama makin bertambah. Dan ada beberapa negara yang mungkin tidak percaya lagi dengan COVID-19 ini. Bahkan ada di beberapa negara yang ingin negaranya benar-benar bebas dari peraturan protokol kesehatan, yaitu contohnya di negara Eropa ataupun di Australia yang sedang demonstrasi. Makanya oleh sebab itu kita harus mematuhi protokol dan peraturan-peraturan yang lain dari satuan gugus COVID-19. Dan kita sebagai umat muslim, kita harus mematuhi peraturan. Apapun peraturannya kita harus patuhi. Ini sebagai ikhtiar berusaha agar menjadi yang baik untuk masa depan. Dan juga jangan terpancing dengan kelompok-kelompok yang berkerumunan. Dan hindari keramaian yang ada. Karena kita itu harus jaga jarak agar tidak ketularan COVID-19. Dan saya ingin mengingatkan juga bahwa banyak sekali kabar-kabar yang tidak jelas datangnya dari mana, tetapi langsung kita percaya. Nah, itu adalah hal yang sangat karena itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik, karena menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya pasti atau tidak, jadi itu dapat menimbulkan kesalahpahaman. Apalagi beritanya itu sampai menyakiti hati orang, itu bisa menimbulkan konflik dan berpotensi juga menyebabkan kesalahpahaman yang sangat teramat dalam bagi semuanya. Makanya dari itu saya ingin menyampaikan bahwa jika mendengar berita atau kabar-kabar dari orang lain, kita saring terlebih dahulu, bermaksud untuk apakah ini benar-benar dari yang kenyataannya atau malah palsu atau hoax. Apabila berita ini bohong atau hoax, kita batalkan atau kita tidak jadi membaca berita tersebut. Jika berita ini
fakta dan aktual sesuai dengan kenyataan, maka kita boleh serap dan ambil hikmahnya. Dan karena berita bohong itu sudah menyebar secara masif, itu bisa menimbulkan kebencian yang tidak akan menyelesaikan masalah apapun dalam kehidupan ini. Karena dari itu, kita harus juga waspada kepada berita-berita yang menyebar baik di sosial media, di televisi, maupun di perangkat-perangkat lain. Karena mereka juga akan mendapatkan balasan di dunia maupun di akhirat karena menyebarkan berita yang tidak diketahui sumbernya dari mana. Sebagai hamba yang taat, marilah kita hargai dan dukung kerja keras dari para tenaga medis, satuan tugas, dan orang-orang yang selama ini berjuang untuk memutuskan mata rantai COVID-19 dari tahun 2020 sampai detik ini, kurang lebih 1,5 tahun. Tapi sedikit lagi akan mendekati tahun kedua sejak pandemi ini menyebar luas. Marilah kita bersama-sama mendoakannya dan mendukung para tenaga medis, satuan tugas, dan orang-orang yang berjuang akan diberi ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan yang sangat hakiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai warga negara dan masyarakat, kita harus melakukannya dengan sebaik-baiknya agar tidak terjangkit oleh COVID-19 ini. Jika semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah atau jarak jauh, ya kenapa tidak? Kita harus melakukan apapun di dalam rumah jika itu diperlukan. Kita harus saling menjaga keluarga dan menjaga tetangga maupun menjaga masyarakat agar tidak ada rantai COVID-19 yang menyambung ke keluarga kita, ke tetangga kita, ke saudara kita, atau orang-orang yang kenal kita. Jagalah kerukunan antar sesama dan juga menghargai apapun mereka sebenarnya. Karena di surat Al-Baqarah ayat 83 memiliki arti, dan menyediakanlah kata-kata yang baik untuk manusia. Baik, sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga para pendengar yang mendengarkan ceramah ini mendapatkan manfaat untuk kita semua dan juga mendapatkan hikmat-hikmat yang bisa kalian ambil. Dan saya tidak akan bosan-bosannya untuk tetap
menjaga protokol kesehatan, yaitu jika ingin keluar rumah memakai masker, cuci tangan memakai sabun, atau juga bisa memakai hand sanitizer, dan jaga jarak, hindari kerumunan. Ingatlah pesan Ibu. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata, perbuatan, maupun kegiatan, maupun kata-kata yang menurut Anda tidak pantas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.